Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Seth Ferry malam hari ini berjudul Allah disandera. Tanpa disadari, Tuhan itu disandera oleh sekelompok orang yang disebut teolog atau pendeta. Dengan memberikan kesan seakan-akan Tuhan tidak bisa dikenali dan orang tidak bisa bersekutu secara profesional tanpa pengetahuan tentang Allah atau teologi yang dimonopoli oleh sekelompok tersebut. Banyak orang Kristen, khususnya jemaat awam, berpikir karena pengetahuan teologi mereka minim, maka jembatan atau tangga atau apapun namanya untuk menjangkau Allah juga minim. Ini yang merusak konstelasi kehidupan iman Kristen. Konstelasi kehidupan iman Kristen. Kemudian tanpa sadar dikesankan oleh para teolog dan pendeta bahwa tanpa pengetahuan teologi yang mereka miliki, jemaat tidak dapat menemukan Allah dengan benar. Tentu tidak semua pendeta dan teolog demikian. Hendaknya kita tidak merasa karena kita bukan teolog atau pendeta, maka kita tidak memiliki tangga untuk dapat menjangkau Allah. Hendaknya kita juga tidak berpikir bahwa tangga jemaat lebih pendek dibanding teolog atau pendeta. Sejatinya semua kita memiliki akses langsung kepada Allah. Di dalam kekristenan tidak ada pengantara atau perantara atau juru syafaat untuk mencapai Allah, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu utusan Allah dan juga Tuhan kita, juru selamat kita, Raja kita. Dia menjadi juru syafaat bagi semua orang percaya, di mana semua orang percaya tanpa diskriminasi dapat menjangkau Allah. Memang kita harus belajar teolog dengan benar, tetapi sementara kita belajar, bukan berarti lalu tangga kita masih pendek karena belum menguasai teolog atau menguasai teologi. Tentu Tuhan sangat menerima dan menolerir keadaan kita masing-masing. Sebab Allah ingin dan Allah memang menghendaki orang percaya berurusan dengan Dia dalam segala masalah kehidupannya yang sedang dijalani, tanpa menunggu memiliki pengetahuan teologi yang cukup menurut para teolog. Hendaknya kita tidak memasukkan Allah di dalam kotak yang namanya buku. Jangan memasukkan Allah dalam satu kotak atau ruangan yang namanya diskusi ilmiah teologi. Jika pengetahuan teologi itu sesuai Alkitab, memang harus didiskusikan, harus ditulis, harus diseminarkan, harus dikhotbahkan, di-PA-kan, artinya melalui pendalaman Alkitab. Tetapi bukan berarti suatu kemutlakan untuk menguasai teologi dari tokoh tertentu, baru kekristenannya tidak sesat. Kalaupun kita belum memiliki pengetahuan seperti yang dipandang oleh para teolog sebagai persyarat untuk mengenal Allah, bukan berarti kita tidak dapat menjangkau Allah. Kalau kita belum memiliki pengetahuan sebanyak buku-buku di perpustakaan, kita tetap bisa menjangkau Allah dan berinteraksi secara harmoni, secara ideal dan mesra, secara eksklusif pula, serta intim dengan Allah. Bukan manusia yang menentukan standar tertentu untuk menemukan Allah.
Hati yang haus dan lapar akan Allah bisa menjadi dorongan kuat seseorang mencari Allah dan menemukannya. Allah pun berkenan ditemui oleh mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Matius 5 ayat yang ke-6. Hendaknya kita tidak merasa bahwa karena tidak belajar teologi, maka kalau ibarat terbang itu hanya sekitar 100 meter di atas permukaan laut. Tetapi kalau memiliki pengetahuan tentang Allah atau teologi melalui pendidikan formal, perguruan tinggi keagamaan, dapat terbang setinggi 1000 meter dan merasa lebih bisa menjangkau takhta Allah. Ini kesan yang muncul dan yang ditangkap oleh jemaat sehingga menyesatkan. Hal ini membodohi jemaat awam. Oleh karenanya kita harus mencari Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan yang benar, yang dapat menjadikan juru bicara Tuhan. Untuk ini masing-masing kita harus bertanya kepada Tuhan, siapakah mereka ini? Selanjutnya kita harus menemui Tuhan dalam doa setiap hari secara rutin. Apapun dan bagaimanapun pengetahuan teologi yang kita miliki, kita bisa menemui Tuhan. Tuhan tidak dibatasi oleh teologi yang dimiliki seseorang. Firman Tuhan mengatakan, "Carilah aku selama aku berkenan ditemui." Firman Tuhan berfirman bahwa Allah membuat dirinya ditemukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita dengan yakin dapat berjalan dengan Allah walaupun pengetahuan teologi kita tidak seperti para teolog yang bergelar STH, MTH maupun doktor teologi. Walaupun jemaat tidak sehebat mereka, tetapi apa yang jemaat miliki hari ini cukup sebagai bekal atau modal untuk bisa bergaul dengan Allah. Sementara mereka bertumbuh terus, Allah yang hidup dan nyata dapat dikenali dengan seberapapun pengetahuan teologi yang dimiliki setiap individu. Kalau untuk mengenal Allah, seseorang harus memenuhi kuota pengetahuan teologi seperti yang diajarkan di perguruan keagamaan Kristen, maka Allah tertawan oleh para teolog dan yang studi di perguruan tinggi keagamaan tersebut. Ini seperti sebuah kartel dalam dunia rohani. Betapa rusaknya kehidupan kekristenan oleh para pelaku kartel ini. Bagaimana nasib mereka yang tidak berpendidikan karena berada di tempat-tempat terpencil? Apakah Allah tidak bisa dikenal oleh mereka dengan baik? Apakah mereka tidak bisa hidup berkenan di hadapan Allah? Allah memberi diri dikenal tanpa terikat pandangan teologi tertentu. Alkitab akan bicara oleh pimpinan Roh Kudus kepada setiap individu orang percaya. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.